Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan kita dengan kitab Mukhtasaru Al-Aqidah As-Sahihah yang ditulis oleh Al-Imam atau Al-Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, dan masih berkenaan tentang arkanul iman atau juga yang sering disebut dengan usulul iman. Yang merupakan dasar atau pondasi akidah atau keimanan seseorang di dalam kehidupan dunia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjumpaan sebelumnya kita sudah sebutkan sampai rukun atau usul yang berapa? Yang ketiga, bahwa di antara rukun atau usulul iman yang ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu atas seluruh hamba-hambanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa rukun iman atau keimanan atau usulul iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi pun kemudian menjelaskan bahwa usul atau pokok atau rukun keimanan
Yang berikutnya adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Utusan-utusan Allah yang wajib dibenarkan. Seluruh apa yang mereka datangkan dan seluruh apa yang mereka sampaikan kepada umatnya. Sebagaimana yang dijelaskan sebagian ulama ketika menjelaskan perkataan anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian dari mereka mengatakan abdun la yu'bad, yakni maksud bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, bahwa Nabi itu hanya seorang hamba yang tidak pantas kemudian untuk disembah oleh siapapun. Wa rasulun la yukadzab, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang utusan Allah yang sedikit pun haram kemudian untuk didustakan. Dan yang menjadi alasan sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap utusan Allah apapun yang disampaikan oleh mereka itu kesemuanya datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sedikit pun tidak pernah mengucapkan kalimat yang disertai diiringi dengan kedustaan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Allah ataupun apalagi setelah beliau diutus, diangkat menjadi Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak perlu ada yang kita ragukan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali lagi masih banyak umat manusia hamba Allah yang mengatakan bahwa kami adalah pengikut Rasulullah, umat Rasulullah SAW, tapi kemudian hatinya masih dipenuhi banyak keraguan. Apa buktinya? Mereka tidak mengikuti seluruh apa yang dibawa oleh nabinya, seluruh apa yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadikan dunia sebagai penyebab kenapa mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seutuhnya, sepenuhnya. Kenapa nggak berjenggot? Kalau tidak tumbuh masih mending. Anak nggak tumbuh, Ustaz. Tapi kalau tumbuh kenapa dipangkas? Dijawab aja, dijawab. Gak ada masalah kok, jawab saja. Kenapa dipangkas? Apa alasan yang membuat kita harus memangkas jenggot? Itu dijawab dulu saja. Apa alasannya? Apa? Oh, nggak boleh sama bos. Satu. Ana mau tanya nih, Ana mau tanya. Ini alasan akhirat atau alasan dunia? Dunia. Yang kedua alasannya apa lagi? Biasanya kenapa dipangkas? Kenapa? Biar tetap dibilang muda, tetap ganteng dan gagah. Masya Allah. Taib. Iya, masuk akal, betul. Dunia atau akhirat ini alasannya? Dunia lagi. Sebutkan lagi coba. Biar lebih rapih, biar nggak kelihatan. Mohon maaf, karena Anda pernah mendengar kalimat ini dengan telinga Anda sendiri. Biar nggak kelihatan jorok. Kalau jenggotan gitu katinggalin aku maha gitunya. Aduh. Bari sigana teh tara disampoan deh, tara diminyakan deh dan seterusnya. Itu tuduhan-tuduhan dusta tanpa bukti. Seakan orang yang berjenggot itu adalah manusia yang paling jorok yang ada di atas permukaan bumi. Alasannya dunia lagi. Lantas kemana larinya
kalimat yang sering kita ucapkan bahwa saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya ingin bersama beliau kelak pada hari kiamat. Mana buktinya? Emang kudu jenggotan gitu Ustaz? Ana sebutkan jenggot karena contoh yang paling gampang. Bukan ini saja. Jadi Ustaz dibahas jenggot ya ente. Ini contoh yang paling gampang. Karena yang memerintahkan kita memanjangkan jenggot itu bukan bos, bukan atasan, bukan pimpinan perusahaan, tapi Nabi Muhammad SAW. Sampai di situ aja. Mana bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Cuman satu ini, baru satu. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang kita tinggalkan karena dunia. Ini membuktikan bahwa iman kita kepada Rasul Allah, khususnya Rasul kita Muhammad SAW, itu belum sempurna. Cara menyingkapnya tidak sulit. Cara mendeteksi hati keimanan kita ini kepada para Rasul gak sulit, gampang sekali. Buktikan atau cari bukti bahwa kita betul-betul mengimani para Rasul, khususnya Rasul kita Muhammad SAW. Padahal ini syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah, yang kelima, di antara usulul iman adalah mengimani hari akhir. Dan Syekh Muhammad Jamil Zainu mengatakan, yang dimaksud dengan hari akhir itu mengimani adanya yaumal qiyamah, adanya hari kiamat. Disebut hari kiamat karena pada hari itu hamba-hamba Allah dibangkitkan, ditegakkan berdiri di padang mahsyar untuk menantikan perjumpaan dengan Allah dalam rangka menghisab amal soleh mereka. Limuhasabatin nas, mereka dibangkitkan, diberdirikan sama Allah itu semata-mata untuk dihisab. Yang penting pada hari kiamat itu adalah dihisabnya hamba-hamba Allah yang sudah diberikan kewajiban oleh Allah di dunia ini. Jadi hari kiamat yang begitu luar biasa itu, hancurnya langit, hancurnya seluruh alam semesta, bumi digantikan dengan bumi yang lain, langit digantikan dengan langit yang lain. Itu hanya untuk mengadili hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan membalas seluruh apa yang mereka lakukan di dunia. Hari itu pasti terjadi. Pasti apa yang Allah subhanallah wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taghabun, apa kata Allah ketika Allah membantah orang-orang musyrik yang gak percaya ada hari kiamat? Apa kata Allah? Apa kata Allah? Ini sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Apa kata Allah? Jamaah, siapa yang masih ingat? Mumtaz, kata Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru. Lanjutkan. Siapa yang bisa melanjutkan? Alla yub'atsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir, orang-orang kafir, mereka meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Mati, selesai. Dan tidak ada pertanggungjawaban atas seluruh apa yang mereka lakukan.
Maka Allah bantah mereka dengan mengatakan apa? Lanjutannya apa jemaah? Wah, ini sering diulang-ulang jemaah. Yang keras. Qul bala wa rabbi, katakan Muhammad, sungguh demi Rabbku, la tub'atsun, kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kenapa ragu-ragu sih menyebutkan ayat Allah yang keras? Yang keras. Antum deketan sedikit ke sini. Enggak kedengeran sama anak. Sama buku-bukunya jangan antum aja yang maju. Ini enggak tahu hari ini kenapa enggak ada yang di depan ini. Menjauh gitu. Hah? Oh dingin ya Allah. Afwan, ana suudzon sama antum. Ternyata ini penyebabnya. Apa kata Allah? Wa dzalika 'alallahi yasir. Itu gampang buat Allah. Enggak ada sulitnya. Dan kita sudah bahas. Paling tidak dalam surat Al-Baqarah di 5 ayat, di 5 penggalan Allah membuktikan bagaimana Allah membangkitkan makhluk-makhluknya, menunjukkannya kepada makhluk-makhluknya, sebagian nabinya, sebagian orang solehnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan makhluk, dan itu sangat mudah bagi Allah. Dan wajib mengimani perkara ini. Wajib. Karena akal saja tidak bisa terima bahwa ketika seseorang melakukan apa saja yang dilakukannya di dunia ini kemudian selesai tanpa ada pertanggungjawaban sedikit pun, ini mardudun bil akal. Ini dengan akal saja gak mungkin. Yang paling nikmat jika itu terjadi adalah para ahlul maksiyah. Sudah maksiat sepuasnya, mati selesai. Bisa diterima sama akal atau tidak? Bisa diterima atau tidak? Tidak. Apalagi dengan dalil dan keimanan. Kemudian yang keenam, dan yang keenam ini yang paling sulit disempurnakan bagi sebagian orang, yaitu mengimani adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi. Coba anak tanya sama hadirin, dan kita sudah pelajari ini, ya. Iman kepada takdir itu mengandung berapa perkara? 4 yakin? Antum sebutkan yang pertama. Al-ilmu, itu dulu. Ilmu. Allah itu tahu segalanya. Betul nggak ini? Betul? Bahwa Allah sudah tahu segalanya, apa yang akan terjadi sebelum itu terjadi sampai hari kiamat. Betul seperti itu? Betul seperti itu? Nah gitu. Mengimani takdir itu harus juga meyakini yang pertama, yang paling penting, yang pertama itu adalah bahwa Allah mengetahui segalanya. Sudah tahu semua. Hari ini apa yang terjadi dalam hidup kita, besok apa yang terjadi, lusa apa yang terjadi, di akhir hayat kita kemudian apa yang terjadi Allah sudah tahu. Yang kedua apa jemaah? Al-kitabah. Apa itu kitabah? Subhanallah, ini kita baru belajar ini. Bahwa Allah mencatat semua takdir makhluk. Di mana? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semua sudah tercatat? Sudah tercatat. Sudah tercatat. Gitu. Harus pelan-pelan ternyata. Sudah tercatat? Sudah. Tidak bisa berubah? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena Nabi yang mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi,
Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena pencatat takdirnya sudah diangkat sama Allah, dan tinta, maksudnya ketetapan yang termaktub di Lauhil Mahfuz ini sudah mengering, artinya nggak bisa dirubah. Sudah Allah tetapkan. Kenapa Ustadz nggak bisa dirubah? Karena apa yang ditetapkan Allah pasti sempurna. Itu sebabnya kenapa nggak bisa berubah dan nggak akan dirubah sama Allah. Nggak ada tapi kan, nggak ada. Kan doa katanya merubah takdir, sudah dijelaskan. Perubahan takdir karena doa itu sudah ditetapkan sama Allah di dalam catatan takdir. Kalau orang itu berdoa begini takdirnya. Sudah, semua sudah. Itu dulu. Yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, itu yang dimaksud dengan al-masyiah. Semua yang terjadi di bawah kehendak Allah. Kenapa kita ada di sini hari ini? Karena Allah menghendaki kita hadir hari ini di tempat ini. Ini bukan kebetulan. Kebetulan atau bukan? Jadi nggak bisa kita bilang, wah kebetulan sekali ya. Kok kebetulan ya kita bisa ketemu di sini? Ada dalam satu pengajian yang lain, ada jamaah yang cerita sama saya, dia ketemu teman SMP-nya, sudah nggak ketemu hampir 25 tahun. Kebenaran ketemu di sini, bukan kebenaran, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ketemu. Itu bukan kebetulan, Allah sudah tahu, Allah sudah catat. Dan kemudian terjadi. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Nah, yang keempat apa? Al-khalqu. Apa itu al-khalqu? Apa sih? Penciptaan apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Perasaan waktu itu paham semua, perasaan tapi perasaan mana? Paham. Oke. Jamaah, subhanallah, ini kajiannya ya. Kajian itu baru berlalu ini. Kitab sebelumnya. Dan pembahasan terakhir tentang apa? Tentang takdir. Apa yang dimaksud dengan al-khalqu? Semua yang ada di alam semesta ini itu ciptaan Allah beserta apa yang mereka lakukan, beserta amalannya. Allah yang menciptakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kalian, begitu juga dengan apa yang kalian kerjakan. Semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijelaskan. Manusia kemudian juga dikasih masyiah, dikasih kehendak. Manusia juga diberikan pilihan. Dia bisa memilih mana yang hak, mana yang batil. Diutus juga para nabi dan rasul. Diutus juga syariat. Diutus juga janji, dikabarkan juga janji-janji dan ancaman-ancaman. Dan mereka disuruh memilih yang benar. Meskipun semua di bawah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah tetapkan seseorang masuk neraka, Allah zalim atau tidak? Kalau Allah tetapkan seseorang masuk neraka, zalim atau tidak? Zalim atau tidak? Bahkan Ibnu Umar mengatakan, kalau Allah mengadab seluruh yang ada di dunia ini, semuanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak melakukannya dengan kezaliman. Dan kita, semua dari kita, satu pun tidak ada yang tahu takdir kita. Makanya Nabi ketika
dikatakan kepadanya oleh sebagian sahabat, ngapain beramal kalau semuanya sudah ditetapkan sama Allah? Maka kata Nabi apa? I'malu. Beramal aja, sudah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap dari makhluk dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Sudah gitu aja. Inilah arkanul iman, yang jumlahnya ada 7, betul? 6. Yang paling akhir apa? Yang nomor 3 apa? Pasti ngulangnya dari awal dulu sih. Mana Allah. Kenapa nggak luar kepala sih? Kenapa nggak luar kepala? Kenapa angka yang begitu banyak kita bisa hafal? Nomor telepon si fulan, HP si fulan, si fulan. Ini arkanul iman cuma 6, rukun Islam cuma 5. Ya Allah. Kenapa kok bisa kemudian modenya itu adalah ngulang dari awal dulu? Kenapa? Karena jarang diingat. Khalas. Ya. Nomor 3 apa tadi? Iman kepada kitab. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 1. Nomor 2. Yang terakhir, kepada takdir baik atau buruk. Lantas sering menjadi pertanyaan jemaah rahmatullah Allah. Lantas apa bedanya antara iman dengan Islam? Ini yang sering jadi pertanyaan. Ada satu kaidah penting yang harus kita ingat tentang Islam dan iman. Kata para ulama, perhatikan, kata para ulama, dua istilah ini idza jatama'a tafarraqa. Kalau keduanya digandengkan, disatukan, disebutkan dua-duanya, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Wa idza tafarraqa, dan jika berpisah penyebutannya, enggak disebutkan dua-duanya, ijtama'a, maka maknanya sama. Maknanya sama. Jadi kalau disebutkan terpisah, Islam adalah iman, iman adalah Islam. Jelas sampai di sini jemaah rahmatullah? Jelas? Nah pertanyaannya, ada dalilnya atau tidak? Ana akan sebutkan dalilnya, tapi ana minta antum dulu yang menyebutkan. Ada yang tahu nggak? Ini ada dalilnya atau tidak? Jadi kalau disebutkan terpisah, ada dalil yang menunjukkan bahwa Islam adalah iman, iman adalah Islam. Maknanya sama. Jemaah, Isya 2 menit lagi jemaah. Dari tadi matanya ke sana, set. Ini kayaknya ba'da Isya jawabannya, ba'da Isya. Ayo jawab dulu. Jawab dulu. Ada nggak dalil yang menunjukkan itu? Jamaah, taib, tulis jawabannya jamaah rahmatullah Allah. Atau ba'da Isya saja jamaah. Atau ba'da Isya. Pilihan ada di tangan antum. Gak bisa, sebentar lagi Isya. Berarti jawabannya setelah Isya. Anak akan sebutkan dalil yang menunjukkan bahwa iman adalah Islam, Islam adalah iman. Maknanya sama. Kalau disebutkan tapi kalau disebutkan dua-duanya, maka maknanya berbeda. Ya, dengan dalil yang ada di dalam syariat ini. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan insyaallah setelah salatul Isya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kata iman dengan kata Islam ketika disebutkan secara terpisah maka keduanya memiliki makna yang sama adalah berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitu juga Al-Imam Muslim, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada rombongan kabilah Abdul Qais, dengan mengatakan kepada mereka, atadruna mal imanu billahi wahdahu, apakah kalian tahu apa itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Apa maknanya? Bagaimana gambarannya? Apakah kalian tahu itu? Maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih tahu daripada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan apa itu iman kepada Allah semata. Maka Nabi kemudian menyebutkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iman kepada Allah itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian Nabi mengatakan wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan. Kemudian mendirikan salat, memberikan zakat, dan berpuasa Ramadan, wa an tu'tul khumsa minal maghnam. Dan yang berikutnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah iman itu adalah kalian menyerahkan 1/5 dari ghanimah yang kalian dapatkan untuk Allah dan Rasulnya. Jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan makna iman adalah arkanul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dari riwayat ini kita tahu bahwa iman dan Islam ketika disebutkan secara terpisah, maka mereka memiliki hakikat yang sama. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Sedangkan jika disebutkan berbarengan, maka maknanya menjadi berbeda. Di antara isyarat yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabullah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Ketika Allah mengatakan Jalla Jalaluhu,
Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami beriman. Maka kata Allah, qul lam tu'minu. Kalian belum beriman. Katakan kepada mereka kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kepada mereka bahwa mereka mengatakan, suruh mereka mengatakan aslamna. Kami Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Para mufassirin mengatakan ayat ini berbicara tentang orang-orang Arab Badui yang munafikin. Mereka ingin diakui di sisi Rasulullah SAW dengan mengatakan apa? Amanna, kami beriman. Dan Allah bantah mereka bahwa mereka baru Islam. Dan apa yang dimaksud dengan Islam di sini? Apa yang dimaksud dengan Islam? Mereka baru menjalankan arkanul Islam atau a'mal al-jawarih. Mereka hanya mengamalkan amalan dengan anggota tubuh mereka, zahir saja. Itulah Islam. Dan Allah membantah bahwa mereka beriman, bahkan iman belum masuk ke dalam hati mereka. Kenapa? Karena mereka munafikin. Tidak ada iman di dalam dada mereka. Karena yang dimaksud dengan iman ketika disebutkan Islam adalah keyakinan-keyakinan i'tiqad yang ada di dalam dada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang 6 pokok atau 6 rukun yang baru saja kita sebutkan. Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Iman, beliau mengatakan, beliau menjelaskan, kata beliau, fa innal islama yakunu huwal a'mal adh-dhahirah. Islam itu adalah amalan zahir sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Syahadat itu dengan apa? Dengan lisan. Salat itu dengan apa? Anggota tubuh badan. Kemudian apa lagi? Zakat dengan apa? Mengeluarkan harta, zahir terlihat. Kemudian puasa sama, kemudian haji. Kasyahadataini wassalati wazzakati ila akhirih, kata beliau. Wa ammal iman fahuwa ma fil qalbi. Adapun iman, dia adalah yang bersemayam atau yang berada di dalam hati seseorang. Minal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhirih. Dengan meyakini keimanan, memiliki i'tiqad, memiliki iman tentang Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan seterusnya. Dan beliau mengatakan, wa amma idza dzukirasmul imani mujarradan. Kalau nama iman, kalimat iman disebutkan sendiri, an dzikril islami ma'ahu, dipisahkan dari penyebutan kata Islam, fa innahu hina idzin yadkhulu fihil Islam. Maka makna Islam masuk kepada makna iman. Al-iman huwal Islam, al-Islam huwal iman. Kalau disebutkan terpisah. Apa dalil yang menyebutkan bahwa kalau disebutkan berbarengan beda maknanya? Salah satu dalilnya tadi ayat surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Kemudian yang paling jelas adalah hadis Jibril, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasul ditanya dengan 3 atau 4 pertanyaan. Sebutkan, jawab. Anu ulangi sekali lagi. Rasul di hadis Jibril itu ditanya berapa pertanyaan? 3 atau 4? 4, sebutkan itu. Iman, Islam, ihsan, tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat. Ditanya tentang kiamat, kata Nabi, Anda nggak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya.
Kalau begitu kata Jibril, coba tanda-tandanya apa? Karena itu yang disebutkan. Betul? Bahasa Arabnya gimana? Sok atau jamaah ya Allah. Arba'in Nawawiyah ajalah minimal. Ayo. Ini ada di Arba'in Nawawiyah. Taib, ini PR untuk minggu depan jamaah rahmatullah. Ketika Jibril alaihissalam bertanya tentang iman, maka Rasulullah SAW menjawab apa? Antu'mina billahi. Kan ini sudah diuji sebelumnya ini. La ilaha illallah billahi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Itu jawaban Nabi tentang iman. Kemudian Jibril nanya lagi, fa akhbirni 'anil Islam. Maka jawabannya berbeda. Maka disebutkanlah arkanul Islam oleh Rasulullah SAW. Al-Islam an tashhada sama seperti di hadisnya sebutkan. Apa jemaah? Terus wa tuqimas shalah, terus wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Di sini terlihat perbedaan antara iman dengan, kenapa? Karena disebutkan berbarengan. Sama seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi, bahwa Islam itu adalah amal adz-dzahirah. Islam itu adalah amalan dhahir. Adapun iman adalah amal qalbiyah yang ada di dalam hati. Wallahu taala alam bissawab. Nah, sampai di situ saja jemaah rahmatullahi Allah pembahasan kita. Di malam hari ini, jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Kita masuk kepada bab berikutnya di perjumpaan berikutnya insyaallah. Anda nggak paham pertanyaan itu gimana? Nah, gimana apanya pertanyaan? Nah, bagaimana hukumnya ketika perusahaan mewajibkan seorang karyawan untuk mempromosikan barang-barang yang diproduksi oleh pihak-pihak yang mendukung musuh Allah Subhanahu wa taala? Menurut hadirin, apa yang harus diambil sikapnya, harusnya apa? Jawab aja, jawab. Subhanallah, sesulit itu memberikan jawabannya. Kalau bicara iman, maka jawabannya jelas. Di antara konsekuensi keimanan, bahkan di antara ikatan atau kesempurnaan iman yang paling tinggi adalah ketika seseorang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Pertanyaan Anda sekarang, orang-orang yang kemudian dengan terang-terangan mengumumkan dukungannya kepada musuh-musuh Allah, apakah pantas bagi seorang muslim kemudian membantu mereka untuk mendapatkan pemasukan duniawi? Pantas nggak? Tapi anak, kan ini konsekuensi pekerjaan. Pertanyaan berikutnya, mana yang lebih tinggi? Kewajiban pekerjaan atau kewajiban menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sederhana. Apa yang harus dilakukan? Jangan pernah menerima perintah itu. Tapi artinya Anda pasti dipecat. Lebih baik dipecat daripada kemudian tangan kita berlumuran darah saudara-saudara kita yang dihabisi oleh musuh-musuh Allah. Memang kemudian nanti di akhirat, apakah kita meyakini bahwa nanti kelak di akhirat Allah tidak akan menuntut kita atas apa yang kita berbuat? Padahal kita bisa memilih pilihan lain.
Ini bukan masalah pekerjaan, tapi ini masalah iman. Mukmin punya sikap yang jelas, dan dia tidak peduli jika harus kehilangan dunia. Demi apa? Demi iman. Karena dia tahu ketika dia melakukan itu karena Allah, maka Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Sekarang ini sudah bukan zaman menimbang maslahat madorot, nanti kalau saya dipecat saya begini, enggak. Bukan itu sekarang. Tapi apakah ketika saya tetap di pekerjaan ini, iman saya tetap baik atau tidak? Kalau tidak, keluar. Rizki Allah ada di seluruh penjuru bumi ini. Pasti ada rizki kita. Yang penting lakukan karena Allah. Jadi pilihannya apa? Sekarang Anda mau tanya sama aku, pilihannya apa? Hah? Keluar sudah. Kapan mau keluar? Oh bukan antum. Oh bukan, teman antum. Iya sederhana, kapan mau keluar? Apa yang ditimbang-timbang apa? Kan harus pelan-pelan, harus mempersiapkan. Kapan mau mempersiapkannya, kapan? Dan apakah kita berpikir kalau kita mempersiapkan dan tetap di pekerjaan seperti itu kemudian Allah menolong kita? Justru Allah baru akan tolong kita ketika kita keluar dan membersihkan tangan kita dari kotoran-kotoran pertolongan kepada musuh-musuh Allah. Baru Allah tolong kita. Taubat dulu, hentikan dulu pekerjaannya, baru pertolongan Allah datang. Ah Ustadz ngomong aja, enggak. Anda enggak ngomong aja. Anda sudah capek melihat bukti. Anda bilang capek karena terlalu sering. Bukti bahwa mereka yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kenyang, anak kenyang. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya, demi Allah. Cuman sebagian saudara kita ini masih terlalu sama dunia itu. Ya Allah, gaji 2 digit misalkan, udah itu. Anak kalau tinggalkan ini gimana hidup anak? Ya Allah, hidup antum itu dijamin sama Allah. Jamin perusahaan saja, ya Allah, percayanya luar biasa. Allah yang menjamin, nggak percaya. Memang gemesin memang. Gemesin memang. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Ini bukan main-main lagi sekarang. Tapi ini antara al-haq dan batil, antara iman dengan kemunafikan atau bahkan kekufuran. Udah itu aja. Dan jangan pernah takut kehilangan dunia, karena Allah yang menjamin. Gak akan pernah kehilangan kok. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bukan semisal, bukan, tapi yang lebih baik. Kenapa gak percaya? Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kapan mau keluar? Insyaallah secepatnya, insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Fadhal antum. Setelah itu Bapak insyaallah. Nah, silakan. Betul. Terus? Antum nanyanya harusnya nggak ke ana. Nanti antum nanya kalau insya Allah masuk surga, tanya Rasulullah SAW langsung. Iya. Karena tugas kita sekarang bukan mempertanyakan itu. Kita tahu bahwa arkanul Islam kita 5, arkanul iman kita berapa? 6. Dan semua itu dibangun di atas ilmu. Kata siapa? Kata Allah, kata Rasulullah SAW. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa nggak dimasukkan ke rukun aja sekalian? Pertanyaan itu bukan ditujukan dan nggak bisa ditujukan kepada siapapun di dunia ini. Karena yang tahu hikmahnya yang siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Jelas? Yang penting sempurnakan ilmunya, amalkan apa yang kita ketahui dari ilmu tersebut, insya Allah kita masuk surga. Itu yang paling penting. Kita tahu ilmu wajib, Allah mewajibkan kita berilmu, Rasul juga sama. Maka tetaplah di keyakinan itu dan kemudian laksanakan apa yang kita ketahui dari ilmu itu.
sehingga kita berhak masuk surga. Jadi sekarang ini jemaah, kita ini yang harusnya hanya menyibukkan hidup untuk apa? Untuk berilmu dan beramal kemudian masuk surga. Sudah gitu aja hidupnya. Tapi kan harus nyari dunia. La ilaha illallah. Dunia itu cuman diperintahkan diikhtiari, sisanya urusan Allah. Allah yang jamin. Tapi anaknya berusaha gitu nggak datang-datang rezeki karena engkau tidak yakin. Itu masalahnya. Masalah kita sekarang itu adam au dha'fil yakin ilallah. Kita ini lemah yakinnya atau bahkan tidak ada keyakinan sama Allah. Makanya apa yang kita dapatkan sesuai dengan kelemahan itu. Allah sudah berulang-ulang bilang jamin, jamin. Rasul sudah berulang-ulang bilang gampang, dimudahkan, datang, tetap, sudah. Tapi kita tetap khawatir. Coba, Anda mau tanya, apa yang menyebabkan kita khawatir? Dha'ful iman. Karena lemah iman. Jelas? Sudah, sibuklah. Kayak gini nih pengajian, besok kerja, pengajian lagi, amalkan apa yang dikaji. Selesai. Tinggal nunggu mati. Masuk, insya Allah. Ini hidup yang paling nikmat. Udah nggak ada lagi. Bukan jalan-jalan ke sana, enggak boleh jalan silahkan. Tapi tong kitu wae atau sampai kapan jalan-jalan wae? Jalan-jalan ke yang jauh kuat, ke majelis ilmu, ke taman surga 2 jam setengah mati. Ya, benar nggak nih? Coba pikirkan, kenapa itu terjadi? Bisa jadi karena belum kuatnya iman kita. Itu PR-nya. Kerjakan PR-nya. Perbaiki iman kita agar kita kemudian tidak kesulitan ketika berada di tempat-tempat di mana Allah curahkan rahmatnya, Allah curahkan kebaikannya, Allah curahkan pengampunannya. Jelas insyaallah? Baik. Yang terakhir Bapak silakan. Kan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yang dapat catatan dengan tangan kanan itu apa kata Allah? Famma man utiya kitabahu biyamini. Adapun yang mereka yang diberikan kitab ke tangan kanannya, disuruh ngambil dengan tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Dan Nabi menjelaskan yang namanya hisaban yasira itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan hisabu ard, di mana Allah tampakkan catatan dosanya dan Allah kemudian nanya ini kamu lakukan semuanya, iya. Karena kita nggak bisa membantah. Kalaupun kita berusaha membantah maka anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi. Sudah sampai di situ. Tapi kemudian di akhir Allah tidak bertanya kenapa kamu melakukan ini, maka Allah ampuni seluruh dosanya dan dia berhak masuk surga. Berarti pasti masuk surga nggak Pak? Nah, adapun yang kemudian Allah bertanya kenapa kamu melakukan ini? Kata Nabi, man nuqishal hisabu udzib. Mereka yang didebat sama Allah, Allah pengen tahu alasannya kenapa hamba ini melakukan ini. Bukan Allah nggak tahu, tapi Allah ingin mendengar hujahnya. Dia mau bilang apa ini hamba ini? Udzib, maka yang seperti ini pasti diazab sama Allah. Nah, sekarang minta yang mana hisabnya? La ilaha illallah. Minta yang mana hisabnya? Hisaban yasira. Pertanyaan berikutnya, sesering apa kita minta sama Allah untuk dihisab dengan hisab yang mudah? Salat kita yang jadi buktinya. Tuh setelah tahiyat sebelum salam, doa ini atau enggak? Kalau tidak, maka keinginan kita itu dusta. Sedangkan Nabi paling banyak membaca doa ini setelah tahiyat sebelum salam. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisab aku dengan hisab yang mudah. Kalau jarang, gak ada buktinya, berarti kita pengen dihisab dengan hisab yang mudah. Syukur-syukur kita tanpa
hisab. Tapi kalau tidak dapat kesempatan itu, demi Allah, mintalah hisab yang mudah, karena kita pasti selamat. Dan buktinya ada di sini. Ini yang akan membuktikan keinginan kita. Sesering apa kita meminta sama Allah untuk dihisab dengan hisab yang mudah. Ya Pak, semoga Allah hisab kita dengan hisab yang mudah, insyaallah ta'ala. Dan semoga Allah menerima amal saleh kita di malam hari ini, dan mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.